bahwa gerbang sekolah yang seharusnya menjadi pintu harapan dan kesempatan bagi setiap anak bangsa, nyatanya bisa menjadi tembok tinggi yang tak tertembus bagi sebagian dari mereka. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku di channel YouTube yang menyenangkan kali ini. Perkenalkan, nama aku Anissa Tulasana. Aku merupakan mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini tujuan aku di sini bukan hanya untuk memenuhi tugas saja, melainkan duduk bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng terkait insight atau pemikiran berbeda-beda dari mana saja. Melalui apa? Learning by Wikipedia. Saudara mahasiswa, sebelum membahas sejarah lahirnya, ruang lingkup atau dan sebagainya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian sosiologi. Nah, pemahaman tentang pengertian sosiologi itu baik secara etimologis ataupun terminologis adalah penting sebagai landasan bagi pemahaman materi selanjutnya, yaitu apa? Sosiologi organisasi. Nah, apakah ia merupakan cabang dari sosiologi atau merupakan bahasan tersendiri yang terpisah dari kedua disiplin ilmu tersebut? Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi itu adalah seorang ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte yang hidup pada tahun 1798 sampai 1857. Nah, menurut Auguste Comte ini, sosiologi itu merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu kata socius yang berasal dari bahasa Latin yang mengandung makna society atau masyarakat, association atau perkumpulan, togetherness atau companionship, kebersamaan, dan kata yang kedua itu berasal dari bahasa Yunani, logos, yang artinya secara literal itu to speak about, untuk membicarakan tentang atau word. Nah, hanya saja secara umum kata logos ini sering diartikan sebagai study atau kajian atau sains. Nah, oleh karenanya secara etimologis ini sosiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masyarakat atau pengertian sederhananya adalah studi atau kajian tentang masyarakat dan budaya. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian sosiologi dan perkembangan keilmuan sosiologi, sekarang kita mencoba membahas sejarah perkembangan sosiologi organisasi. Kenneth Thompson menyebutkan bahwa disiplin ilmu sosiologi itu lahir hampir bersamaan dengan ilmu manajemen. Menurut Thompson, pada abad ke-20 adalah sangat sulit membedakan perspektif sosiologi tentang organisasi dan perspektif lainnya dari disiplin ilmu yang lainnya. Karenanya, perkembangan awal sosiologi organisasi itu dipandang berhubungan erat dengan lahirnya management movement atau gerakan manajemen pada awal abad 20 yang memiliki berbagai bentuk gerakan. So, dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa sosiologi organisasi itu adalah sebuah cabang atau bagian khusus sosiologi yang menekankan kajiannya tentang organisasi. Hanya saja karena organisasi ini sangat luas pengertiannya, ini juga merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri. Nah, maka perlu juga disebutkan batasan-batasan tentang apa yang digaji atau apa yang masuk ke dalam pengertian sosiologi organisasi. Nah, setelah mengetahui lebih dalam nih mengenai organisasi pendidikan, kali ini kita akan membahas organisasi pendidikan itu sendiri, yaitu apa? Sekolah. Sekolah dalam sosiologi organisasi itu dipandang sebagai sebuah organisasi yang formal dan kompleks yang memiliki tujuan, struktur, anggota, dan aturan-aturan tertentu. Nah, sekolah itu memiliki hierarki dengan kepala sekolah sebagai pemimpin, kemudian diikuti wakil kepala sekolah, guru, staf, administrasi, dan siswa. Nah, setiap posisi itu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Tujuan utama sekolah sebagai organisasi pendidikan itu yang pastinya itu untuk mendidik, mengembangkan potensi akademik, sosial, dan emosional siswa, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masyarakat. Nah, sekolah sebagai organisasi pendidikan itu adalah hal yang merupakan bagian terpenting dalam masyarakat. Nah, dalam teori struktural fungsionalisme, sekolah itu berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas sosial dan melalui sosialisasi nilai dan norma, serta penempatan individu dalam peran sosial yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, pantas kita benar-benar pernah merenungkan bahwa gerbang sekolah yang seharusnya menjadi pintu harapan dan kesempatan bagi setiap anak bangsa, nyatanya bisa menjadi tembok tinggi yang tak tertembus bagi sebagian dari mereka. Oke. Jadi hari ini kita akan menyelami realita pahit tentang ketidaksetaraan akses dan kesempatan di lingkungan sekolah kita.
sebuah fenomena yang sebenarnya menjadi kajian penting dalam sosiologi organisasi pendidikan. So, mari kita telah bagaimana struktur dan dinamika dalam sekolah itu justru melanggengkan ketidakadilan. Nah, yang pertama itu ada tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akte kelahiran. Nah, dari perspektif sosiologi organisasi pendidikan, persyaratan administratif seperti akte kelahiran adalah bagian dari struktur formal sekolah. Namun, ketika struktur ini tidak fleksibel dan tidak mempertimbangkan realitas sosial di luar tembok sekolah, ia justru menciptakan eksklusi sosial. Nah, anak-anak tanpa akte kelahiran itu menjadi korban dari sistem yang gagal mengakomodasi keberagaman kondisi sosial. Contohnya kita lihat di berbagai daerah terpencil di Indonesia, terutama di komunitas adat atau wilayah dengan akses yang sulit. Banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Organisasi pemerintah atau non-pemerintah sering melaporkan anak-anak di NTT atau Papua yang terpaksa tidak bersekolah karena kesulitan mendaftar ketiadaan dokumen ini. Proses birokrasi ini yang rumit dan kurangnya informasi sering menjadi kendala bagi keluarga. Nah, yang kedua itu tidak bisa masuk RSBI karena nilainya kurang atau kursi sudah diplot. Nah, fenomena RSBI ini menyorot isu stratifikasi organisasi pendidikan karena sekolah dengan sumber daya yang lebih baik cenderung menarik siswa dengan modal sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan reproduksi ketidaksetaraan. Praktek plot kursi menunjukkan adanya jaringan kekuasaan informal yang dapat mendistorsi mekanisme seleksi formal, bertentangan dengan prinsip tidak bisa masuk RSBI karena nilainya kurang atau kursi sudah diplot. Fenomena RSBI itu menyoroti isu stratifikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, sekolah dengan sumber daya lebih baik cenderung menarik siswa itu dengan modal sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dan menciptakan reproduksi ketidaksetaraan. Praktek plot kursi atau penempatan kursi ini menunjukkan adanya jaringan kekuasaan informal yang dapat mendistorsi mekanisme seleksi formal, bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang idealnya itu dijunjung tinggi oleh organisasi pendidikan. Yang selanjutnya itu adalah disabilitas. Kita bisa lihat bahwa disabilitas itu banyak sekali di Indonesia menjadi topik permasalahan. Karena apa? Dalam sosiologi, inklusi ini menyorot pentingnya akomodasi dan aksesibilitas bagi semua siswa. Kegagalan organisasi sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif bagi siswa disabilitas menunjukkan adanya ketidakmampuan sistematik dalam merespon keberagaman kebutuhan siswa. Ini juga berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam organisasi terkait penerimaan perbedaan. Meskipun semangat inklusi semakin meningkat, masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai untuk menerima siswa disabilitas. Contohnya apa? Kurangnya ramp untuk kursi roda, atau tidak adanya guru pendamping khusus, atau kurikulum yang tidak bisa diadaptasi. Ini menyebabkan anak-anak disabilitas seringkali terpaksa sekolah di sekolah luar biasa, yang padahal sekolah luar biasa dan anak-anak disabilitas itu berbeda sekali dan mungkin lokasinya jauh atau tidak sesuai dengan potensi inklusi mereka. Kemudian, tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya itu dikelola orang-orang yang berbeda agama. Struktur kepemilikan dan pengelolaan sekolah dapat secara signifikan mempengaruhi kurikulum tersembunyi dan iklim sosial sekolah terkait agama. Nah, sebagai contoh, di sekolah saya sendiri ada seorang siswa yang beragama Hindu, namun karena agamanya itu tidak ada guru Hindu di sekolah tersebut, maka siswa tersebut terpaksa ikut bersekolah di sekolah agama lain atau agama Kristen yang padahal ajaran mereka itu berbeda. Nah, meskipun ada pelajaran agama umum, fokus dan penekanan dalam kegiatan keagamaan di sekolah itu cenderung mengikuti keyakinan pengelola sekolah. Nah, kita tahu apa? Generasi emas Indonesia sebagai pewaris masa depan bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara dalam meraih pendidikan berkualitas. Realita pahit ketidaksetaraan akses dan kesempatan di lingkungan sekolah, seperti yang telah terungkap tadi, itu menjadi tantangan yang mendesak untuk diatasi. Nah, sebagai agen perubahan, generasi emas itu tidak hanya bisa menjadi penonton, melainkan kita itu harus mengambil peran aktif melalui saran dan usahanya. Saran pertama yang krusial itu adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Generasi emas itu bisa meningkatkan kesadaran itu melalui banyak hal, yaitu media sosial, seni, diskusi publik yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu ketidaksetaraan pendidikan. Kisah nyata, data valid
juga harus disebarluaskan untuk membangun empati dan pemahaman yang mendalam. Terus usaha yang dapat dilakukan itu selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk menjembatani kesenjangan. Nah, generasi emas itu melek teknologi dapat mengembangkan platform belajar yang daring dan inklusif dan terjangkau. Menjangkau anak-anak di daerah terpencil atau tidak merata yang terkendala secara ekonomi dapat merasakan manfaat tersebut. Nah, inisiatif seperti bimbingan belajar gratis, penyediaan materi digital, dan forum diskusi itu menjadi salah satu dampak yang penting atau cara penting untuk memberikan akses pendidikan tambahan bagi yang membutuhkan. Nah, selain itu mendorong advokasi dan kebijakan yang berpihak pada keadilan. Jadi ketika kita sudah membuat kebijakan, tidak hanya ketika kita sudah membuat sebuah peraturan atau ketika kita sudah membuat sebuah rencana, kita tidak hanya menjalankannya sendiri, melainkan terdapat advokasi dan kebijakan yang berpihak pada keadilan. Nah, generasi emas ini dapat membentuk organisasi atau komunitas yang fokus pada isu pendidikan inklusif, melalui riset kecil dan menyuarakan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan. Jadi, kita sebagai masyarakat itu dan pemerintah harus saling bekerja sama. Nah, melalui lensa sosiologi organisasi pendidikan ini, kita dapat melihat bahwa isu-isu ketidaksetaraan ini tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan dalam struktur, norma, nilai, dan interaksi di dalam sekolah. Nah, hubungannya dengan masyarakat ini sangat luas ya. Jadi, mari kita bersama-sama sebagai bagian dari masyarakat peduli pada pendidikan, mengkritis dan mendorong perubahan dalam organisasi sekolah kita. So, masa depan bangsa dibangun di atas fondasi pendidikan yang setara. Dengan memahami dinamika sosial dalam organisasi sekolah, kita dapat bekerja sama untuk merobohkan tembok ketidaksetaraan dalam pendidikan. Mari kita terus bersama-sama untuk terus berjuang menyuarakan hak-hak kita pada ketidaksetaraan pendidikan. Karena apa? Kita adalah bangsa Indonesia. Again, life, love, and love for Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.